Shalom, senang bisa berbagi firman lagi dengan saudara pagi ini. Bulan ini kita belajar tentang gambar diri yang sehat atau healthy self-image. Saya mengajak kita semua pagi ini saudara untuk merenungkan beberapa pertanyaan ini. Ya, bagaimana saudara menilai diri sendiri? Kemudian, apakah saudara selama ini, saudara melihat diri saudara sebagai pribadi yang berharga, sebagai pribadi yang dikasihi, dan yang memiliki tujuan? Atau justru saudara selalu melihat diri saudara sebagai pribadi yang tidak cukup baik, kemudian bahkan saudara menganggap diri saudara selalu tidak cukup, dan saudara sulit untuk menerima diri saudara sendiri. Ya, itu pertanyaan yang kita akan belajar bersama-sama dan kita bisa jawab setelah ini. Nah, kalau kita belajar soal gambar diri, saya akan bawa kita mungkin mengulang sedikit lagi. Jadi, apa itu gambar diri? Gambar diri adalah cara seseorang memandang dan menilai dirinya sendiri. Ya saudara, jadi yang orang itu berpikir tentang dirinya, itulah gambar dirinya dia. Nah, gambar diri yang sehat itu akan mempunyai pengaruh yang akan mempengaruhi saudara dalam saudara membuat keputusan-keputusan atau juga cara saudara menjalani hidup saudara. Ya, jadi gambar diri yang sehat itu penting karena itu berpengaruh dalam setiap hal yang kita lakukan di dalam hidup kita, saudara. Nah, saya mau kasih contoh. Jadi contoh orang yang memiliki gambar diri yang sehat. Orang yang punya gambar diri yang sehat, dia akan memiliki Godfidence. Kita sudah belajar tentang Godfidence ya. Jadi kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita percaya pada Tuhan. Nah, orang yang punya gambar diri yang sehat, dia memiliki Godfidence, kemudian dia mampu untuk menerima kekurangan-kekurangan dirinya. Karena kita belum sempurna ya saudara. Dan dia hidup dengan penuh pengharapan. Itu orang yang punya gambar diri yang sehat. Nah, kalau orang yang punya gambar diri yang buruk, itu dia cenderung selalu rendah diri. Dan kemudian mudah menghakimi dirinya sendiri dan juga menghakimi orang lain. Kemudian mudah terpengaruh dengan pendapat atau apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan juga sulit untuk menerima kasih Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya baca dalam firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 27, di situ kita dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Saya bacakan ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa dia, hal ini sebenarnya sudah jelas. Tuhan menegaskan bahwa karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan dia, kita ini berharga, kita ini bernilai, dan kita dikasihi oleh Tuhan. Amin. Ya. Kemudian saya akan bawa kita belajar dari Kisah 12 orang pengintai untuk kita bahas tentang gambar diri ini ya saudara. Kita lihat Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Itu dulu yang kita lihat ya. Saya bacakan, saudara bisa mengikuti sama-sama. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata,
Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi di sini kita belajar 12 pengintai ini bagaimana, saudara. Nah, kita tahu bahwa Allah punya rencana yang besar bagi kehidupan umatnya, termasuk ini bangsa Israel. Jadi kemudian dia membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dan dia mau membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Nah, tapi sebelum masuk, Musa mengirim 12 orang pengintai. Apa tugasnya 12 orang pengintai itu? Mereka dikirim untuk mereka melihat keadaan di tempat yang akan Tuhan berikan buat mereka. Mereka disuruh untuk mengecek bagaimana kondisi tanah di sana, bagaimana kondisi penduduk yang ada di sana. Dan ternyata kalau kita baca, nanti kita akan lanjutkan, kita baca, walau yang diintai dan diamati itu adalah objek yang sama, tempat yang sama, tanah yang sama. Tetapi ternyata cara pandang dan cara pikir yang berbeda akan menghasilkan laporan yang berbeda juga. Ya, jadi laporan dari 10 pengintai dengan laporan dari 2 orang pengintai yaitu Yosua dan Kaleb itu sangat berbeda, bahkan bertolak belakang. Ya, jadi saya mau katakan bahwa cara pandang kita, cara kita melihat, cara kita berpikir itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, 10 orang pengintai, mereka pesimis dan mereka berkata bahwa di sana, di tempat itu, orang-orangnya itu besar-besar, tinggi-tinggi, dan mereka itu seperti belalang. Dan orang-orang besar, raksasa-raksasa itu akan memakan mereka, menelan mereka. Saudara, jadi mereka lupa bahwa mereka adalah umat perjanjian yang Tuhan bawa keluar dari Mesir. Dan mereka lupa waktu mereka dibawa keluar dari Mesir, ada 10 tulah yang terjadi menimpa Mesir dan mereka selamat. Orang-orang ini, 10 pengintai ini, waktu mereka melihat keadaan di Kanaan, mereka menjadi lupa karena mereka fokus pada apa yang ada di situ. Mereka menjadi gentar, mereka lupa bahwa tangan Tuhan yang membelah laut, yang dapat membuat mereka berjalan di tengah-tengah di tanah kering, saudara. Ya, jadi waktu kita menaruh pandangan kita pada hal yang besar dan kita ketakutan, kita lupa akan semua apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Nah, 10 orang pengintai ini sangat takut dan pesimis, sangat berbeda dengan apa yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb. Kita lihat ya, lanjut saudara. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis.
Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, jadi saudara lihat, Yosua dan Kaleb punya pandangan yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda, punya laporan yang berbeda. Yosua dan Kaleb tidak melihat diri mereka sebagai belalang yang lemah dan tak berdaya, tapi mereka melihat Tuhannya. Mereka percaya bahwa Allah yang menyertai mereka lebih besar daripada musuh, dan Allah yang akan memberikan kemampuan untuk mereka berperang dan mereka menang. Mereka akan mengalahkan musuh. Amin, saudara. Saudara perhatikan itu yang dilakukan Daud waktu dia melihat Goliat. Orang-orang lain melihat besarnya Goliat, melihat kehebatan Goliat, tapi Daud melihat Tuhannya. Ya, jadi sama dengan Yosua dan Kaleb. Nah, itulah cara pandang yang benar. Cara kita melihat, kita harus selaraskan dengan apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan lihat. Nah, ada satu kutipan bilang begini, your greatest problem can be your most testimony. Jadi, tantangan terbesar kita bisa jadi itu adalah kesaksian kita yang terhebat. Amin, saudara. Jadi waktu saudara menghadapi proses dan tantangan, lihat Tuhan, bukan lihat saudara punya kekuatan sendiri sehingga saudara menjadi lemah. Ya. Sayangnya 10 orang pengintai itu seperti yang dilakukan oleh 10 orang pengintai itu, banyak anak-anak Tuhan, banyak dari kita juga yang tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan karena cara pandang, cara melihat diri kita sendiri yang salah. Kita harus sadar bahwa iblis punya senjata. Senjatanya apa, saudara? Tipu daya untuk menghancurkan kita, untuk melemahkan kita. Jadi, saudara dan saya, kita harus percaya apa yang Tuhan katakan tentang diri kita daripada apa yang disampaikan oleh iblis, oleh tipu daya iblis. Mungkin bisa melalui orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang harus saudara perangi, saudara. Jadi, saya mau bilang bahwa orang yang memiliki gambar diri yang buruk, itu dia nggak akan bisa melakukan banyak hal. Dia nggak akan bisa berkembang, dia nggak bisa mencapai potensinya, sampai dia benar-benar bisa melihat dirinya dengan apa yang Tuhan katakan. Amin. Nah, kita lihat lagi. Orang yang memiliki gambar diri yang buruk akan mengalami beberapa kerugian, 2 hal saja. Yang pertama adalah orang yang punya gambar diri yang buruk, dia akan potensinya akan lumpuh. Ya, saudara. Jadi setiap kita di dalam kita tuh punya talenta dan potensi untuk dikembangkan yang Tuhan telah taruh dalam setiap kita. Tapi kalau kita minder, talenta tersebut itu dikubur karena kita takut gagal, karena kita takut ditolak, karena kita takut ambil resiko, atau juga karena kita takut dibandingkan dengan orang lain. Makanya seringkali kalau kita ditawarkan untuk lakukan sesuatu, yang kita berpikir itu hal yang besar, mungkin melayani saudara. Mungkin melakukan sesuatu yang tidak biasanya saudara lakukan. Dan saudara akan berpikir bahwa, ini saya nggak bisa. Padahal sebenarnya potensi benih, talenta Tuhan taruh di dalam kita. Nah, karena ketakutan-ketakutan tadi, banyak umat Tuhan yang akhirnya tidak berfungsi di dalam tubuh Kristus, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, sehingga tidak bisa jadi berkat di lingkungannya. Ya saudara? Nah, saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah memilih seorang superstar
untuk melakukan pekerjaannya. Tapi Tuhan memilih dan Dia mau untuk membangkitkan orang-orang sederhana yang mau percaya pada Dia, yang mau untuk mengandalkan Dia. Yaitu orang-orang yang apa? Yang gambar dirinya sehat, yang gambar dirinya telah dipulihkan. Dan dengan mengandalkan Tuhan, saudara dan saya, kita akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Nah, kita lihat 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29 firman Tuhan katakan, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin, saudara. Jadi di sini Tuhan melalui firman-Nya dikatakan bahwa Dia menaruh kemampuan di dalam kita. Kita telah dipanggil, orang-orang yang kita bilang kita gak mampu tapi kita mau untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan panggil kita untuk melakukan pekerjaannya. Dan pesan yang terakhir dikatakan, karena kemampuan itu Tuhan yang berikan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Ya. Kemudian hal yang kedua, yang selanjutnya, kalau orang punya gambar diri yang buruk, kerugian apa yang akan dia dapati? Yang kedua adalah menghancurkan hubungan, saudara. Tanpa gambar diri yang sehat, hubungan kita dengan orang lain juga tidak akan terjalin dengan baik. Karena orang yang gambar dirinya buruk, cenderung dia akan mudah untuk menghakimi orang lain, menghakimi dirinya sendiri, dan kemudian dia juga minder. Banyak ketakutan-ketakutan yang ada, akhirnya dia mengundurkan diri dan dia tidak mau untuk bergaul. Ya, padahal Alkitab katakan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan dirimu sendiri. Jadi kalau seseorang dia tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, memperhatikan dirinya sendiri, bukan dalam hal yang negatif ya saudara. Nah, orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, dia juga tidak dapat mengasihi sesama. Kalau gambar diri kita berubah, hidup kita juga akan berubah. Ya. Kita lihat Amsal 23 ayat 7a. Amsal 23 ayat 7a, ayat yang sangat terkenal. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, sendiri demikianlah ia. Jadi kalau kita berpikir dalam diri kita akan jadi seperti itu saudara. Ya, kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir gagal, kita nggak berharga, maka kita akan jadi seperti itu, kita akan gagal. Tapi sebaliknya kalau kita berpikir bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita berharga, kita dicintai, maka kita akan menjadi pribadi yang sehat dan pribadi yang positif. Amin, saudara mau? Ya, kita bisa cek diri kita masing-masing ya saudara. Nah, saya mau lanjut dengan beberapa prinsip pemulihan gambar diri. Jadi ada beberapa perangkap dan kemudian saya sampaikan di sini prinsip dari firman Tuhan apa, ya. Jadi hal yang pertama yang kita pasti alami adalah perangkap penampilan. Apa itu perangkap penampilan? Perangkap penampilan tuh begini. Saya harus memenuhi standar tertentu untuk supaya saya dapat merasa berharga,
untuk supaya saya dapat merasa diri saya diterima. Ya, hari-hari ini sosial media, segala macam yang ada, akhirnya kita membandingkan diri kita bukan lagi dengan apa yang firman Tuhan katakan, tapi apa yang dikatakan di sosial media. Dan kalau saya nggak mencapai standar itu, berarti saya nggak berharga, berarti saya tidak diterima. Ya, jadi akhirnya orang berlomba-lomba karena mereka berpikir bahwa standar kecantikan itu harus putih, harus rambut lurus, harus hidung mancung. Akhirnya mereka berlomba-lomba pergi Korea untuk operasi, saudara. Benar? Jadi itu bukan standarnya, saudara. Atau ada orang juga yang karena dia merasa berharga kalau dia memakai sesuatu yang brand terkenal misalnya. Nanti biar bisa foto-foto nampang di sosial media. Bukan dari itu, saudara. Jadi itu yang saya mau katakan, bahwa ada standar yang hari-hari ini semua orang merasa bahwa harus dicapai untuk dapat merasa dirinya berharga dan diterima. Tapi kita lihat apa kata firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa kita lihat Roma 5 ayat 1 dan nanti Roma 3 ayat 28. Roma 5 ayat 1 firman Tuhan katakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan kemudian Roma 3 ayat 28. Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bukan karena dia mencapai standar-standar tertentu. Bukan karena dia melakukan sesuatu yang orang lain lakukan. Ya, jadi firman Tuhan katakan bahwa kita telah dibenarkan di hadapan Allah karena iman oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Jadi jangan masuk dalam perangkap penampilan ini. Hal yang kedua, perangkap rasa bersalah. Ya, jadi kita berpikir jika saya gagal, berarti saya nggak pantas dikasihi. Kalau saya nggak bisa berbuat sesuatu yang besar, yang hebat, saya nggak akan dikasihi. Kalau saya gagal, saya pantas untuk dihukum. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling hebat. Ya, jadi waktu dia gagal, dia merasa dia bergelut dengan rasa bersalahnya. Dan ini bukan yang Tuhan mau. Firman Tuhan katakan begini, kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kemudian satu lagi, Roma 5 ayat 6 sampai 10, supaya saudara yakin ya. Roma 5 ayat 6 sampai 10 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka yang pada waktu ditentukan oleh Allah. Ya, jadi kita waktu masih lemah, kita nggak mampu, kita nggak bisa berbuat apa-apa, tapi Kristus telah mati buat kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti
akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin, saudara? Ya, jadi kita bisa lihat di situ. Waktu kita gagal, kita merasa, oh saya pantas dihukum, saya nggak pantas dikasihi. Tapi ingat kembali apa yang firman Tuhan katakan, bahwa saudara dan saya telah diperdamaikan dengan Allah, dan Kristus telah menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita dilayakkan. Amin. Yang ketiga, perangkap rasa malu. Perangkap rasa malu itu begini, saya ini orang yang buruk, saya tidak bisa berubah, dan saya tidak punya harapan. Jadi ada orang-orang yang mungkin waktu mereka gagal, mereka merasa dirinya adalah orang yang buruk, apalagi mungkin kalau dari orang lain yang ada, berkata-kata yang jelek tentang mereka, yang membuat mereka akhirnya jadi down. Kita melihat berapa banyak berita-berita, kita melihat ada kalau di Indonesia yang saya baca, ada anak-anak yang remaja yang bunuh diri, yang lompat dari atas gedung bunuh diri. Kita melihat begitu banyak berita-berita artis-artis yang stres dengan hidupnya, tidak ada jalan keluar dan mereka mengambil jalan untuk bunuh diri. Saudara, itu dari apa? Dari perangkap rasa malu. Karena merasa dirinya buruk, tidak punya harapan lagi, dan merasa tidak bisa berubah, mereka menghancurkan hidupnya sendiri, saudara. Tapi kabar baiknya, firman Tuhan sudah mencatat, kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, saudara. Jadi kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Dan saudara dan saya berharga di matanya. Amin. Jadi waktu saudara misalnya ada masalah, saudara tergoda untuk melakukan hal-hal yang buruk, ingat di dalam Kristus saudara dan saya adalah ciptaan baru. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Selanjutnya ada satu hal sebelum yang terakhir ini saya akan masuk ke gambar diri dan otoritas, saudara. Jadi kalau kita belajar, otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu akan berfungsi kalau sesuai dengan cara pandang kita tentang diri kita sendiri. Jadi kalau kita punya gambar diri yang buruk, otoritas Tuhan itu nggak akan bekerja di dalam kita. Kita nggak akan bisa untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Saya kasih contoh dari perumpamaan anak yang hilang. Kita akan baca, mungkin ini akan lumayan banyak, tapi supaya kita bisa ngerti. Kita lihat dari contoh perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 22. Kita lihat sama-sama ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya.
Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara lihat ini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara, kita bisa belajar dari kisah anak yang hilang ini, kita bisa lihat apa hubungannya dengan otoritas, saudara. Jadi, kita lihat bahwa anak ini, waktu dia tinggal di rumah bapaknya, dia adalah anak. Dia punya otoritas atas apa yang ada di rumahnya. Ya, jadi dia punya orang-orang upahan yang ada di bawahnya. Tapi kemudian dia memilih untuk pergi, dia minta harta bagiannya dan kemudian dia pergi. Dan waktu dia berfoya-foya menghabiskan semuanya, kemudian dia sadar bahwa di rumah bapakku aku tuh hidup enak. Kemudian orang-orang upahan bapakku saja hidupnya lebih enak daripada yang aku alami. Dia harus makan dari ampas babi ya saudara. Jadi kita bisa belajar dari sini hal yang pertama adalah dosa membuat anak bungsu itu kehilangan gambar dirinya. Otoritas Tuhan yang ada di dalam dia itu hilang. Dia akhirnya menjadi budak. Dia yang menjadi orang upahan. Jadi waktu dia berbuat dosa, dia kehilangan gambar dirinya yang benar, gambar diri yang sehat. Dan kemudian pandangannya terhadap dirinya sendiri berubah. Dia merasa tidak layak. Dan kalau kita lihat, anak bungsu ini sebenarnya sadar. Dia mau bertobat, saudara kalau baca ya. Dia mau bertobat dan dia mau untuk kembali ke rumah bapaknya. Tapi karena gambar dirinya yang rusak, dia tidak dapat menggunakan otoritasnya sebagai anak. Dan dia rela, dia mau untuk kembali sebagai budak. Karena apa? Karena dia merasa dia tidak layak. Dia merasa dia tidak pantas untuk menerima hal-hal yang besar dari bapaknya. Dia hanya bisa sebagai budak melakukan hal-hal yang kecil. Ya. Jadi itu yang saya maksudkan saudara. Orang yang memiliki gambar diri yang rusak tidak dapat melakukan hal-hal yang besar. Dia hanya melihat hal-hal yang kecil. Dan firman Tuhan katakan buat kita bahwa kita akan melakukan hal-hal yang besar. Bahkan lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Tapi kalau kita punya gambar diri yang buruk, sudah pasti kita nggak dapat melakukan itu. Kita belajar dari anak bungsu ini, ya saudara. Ya. Kemudian dari sisi bapaknya kita lihat hal yang kedua yang kita bisa belajar dari perumpamaan ini adalah pemulihan gambar diri yang diberikan oleh sang bapa. Jadi kita lihat bapa menerima kembali anaknya dengan apa? Yang pertama dikatakan, dia menyuruh pelayan memakaikan jubah yang terbaik. Di zaman itu saudara, tidak semua orang memakai jubah. Hanya orang-orang kalangan atas tertentu saja. Nah, tapi anak yang sudah sangat berdosa ini, waktu dia mau kembali, bapa malah menyuruh untuk memakaikan jubah yang terbaik. Ini tanda apa saudara? Memakaikan jubah yang terbaik artinya pemulihan martabat dan kehormatan.
Jadi Bapak itu menerima anaknya kembali dengan tangan terbuka. Bahkan dia memulihkan martabat dan kehormatan anaknya itu. Amin, saudara. Saudara bisa lihat kalau kita kembali ke rumah Bapa, itu yang akan Bapa lakukan buat kita. Yang kedua, memakaikan cincin. Cincin adalah simbol dari otoritas dan status sebagai anak. Jadi waktu dia kembali dengan rasa bersalah, rasa malu, rasa tidak berharga, Bapa justru datang merangkul dia dipakaikan jubah dan dipakaikan cincin. Artinya Bapa berkata bahwa waktu kamu kembali, otoritasmu, statusmu, saya pulihkan. Amin, saudara. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan? Dikatakan memakaikan sepatu. Apa artinya itu, saudara? Budak zaman itu tidak memakai sepatu. Hanya orang-orang tertentu yang memakai sepatu, saudara. Jadi ini melambangkan bahwa bapaknya berkata, kamu bukan budak, tapi kamu anakku. Kamu anak yang merdeka, kamu anak yang dipulihkan. Amin. Jadi kita lihat bahwa pemulihan gambar diri dari Tuhan itu dapat membuat kita kembali melihat diri kita sesuai dengan pandangan Tuhan. Amin. Nah, pemulihan gambar diri ini terjadi, bagaimana supaya terjadi? Pemulihan gambar diri akan terjadi waktu kita meninggalkan cara pandang yang salah tentang diri kita. Dan kita mulai memandang diri kita seperti apa yang Tuhan katakan tentang kita. Amin. Bagaimana caranya? Kita harus ambil waktu untuk bergaul dengan Tuhan. Kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan supaya firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat melihat diri kita seperti apa yang Tuhan katakan. Gak ada cara lain, saudara. Ya, ambil waktu dengan Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir saya mau katakan bahwa begini. Tadi firman Tuhan sudah katakan, Kejadian 1 ayat 27 juga sudah katakan, Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Gambar diri saya dan saudara tidak ditentukan oleh kegagalan kita. Tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Ataupun perkataan orang lain tentang diri kita. Tapi ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Jadi saya mau ajak kita semua, mari kita buang semua perkataan negatif, pikiran-pikiran negatif tentang diri kita. Dan kita mulai melihat, kita mulai pegang apa kata Tuhan tentang diri kita. Dan saya mau bilang, Bapa itu selalu dengan tangan terbuka menunggu setiap kita. Saya nggak tahu hari ini apa ada kita yang sudah jauh dari Tuhan. Tadi saya share dengan seseorang dan waktu dia mengalami masalah, dia tahu bahwa dia harus berbalik datang kepada Tuhan kembali. Saya nggak tahu masalah saudara masing-masing, tapi mari pagi ini kalau saudara sadar bahwa saudara jauh dari Tuhan, mari Bapa menunggu kita. Tangannya terbuka untuk kita, saudara. Dan Bapa sedang berkata buat setiap kita, engkau berharga, engkau dikasihi, dan engkau mulia. Mari saudara, mari kita kembali ke rumah Bapa, mari kita ambil kembali otoritas kita, supaya kita melangkah dengan iman, supaya kita dapat menggenapi tujuan Tuhan, yang Tuhan sudah taruh, sudah gariskan bagi kita semua. Itu yang saya bisa share pagi ini. Semoga apa yang saya share itu Roh Kudus akan bekerja untuk berbicara sesuai dengan kebutuhan saudara masing-masing. Amin. Tuhan Yesus berkati.